Baik, terima kasih Bang Iqbal. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Direktur Pro-M Bestarajaran, kemudian Bapak narasumber Pak Dr. Basfuri, ini guru kita. Nah, jadi pada pagi hari ini diskusi kita terkait tentang etik legal ya dalam perspektif internasional maupun nasional. Nah, saya juga diberi beberapa referensi oleh kawan-kawan Pro-M ini terkait tentang bagaimana untuk menyinkronkan antara topik-topik series ini dengan kedepannya. Tetapi dasarnya memang dari segi apapun profesi, dari segi apapun itu, ketika soal etik legal tidak selesai perspektifnya, ini akan berdampak. Setinggi apapun ilmu, seprofesional apapun itu, ketika tidak ada yang mendasari, maka tidak dapat kita lakukan. Walaupun ilmu tinggi tapi tidak diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu, itu sama saja hal yang sia-sia. Baik, judul pada diskusi pada pagi hari ini terkait tentang legal and ethical consideration in emergency nursing. Jadi bagaimana kalau kita artikan bebas bahwa ini adalah sebuah pertimbangan hukum dan etis dalam keperawatan darurat. Nah, seperti kita ketahui bahwa keperawatan darurat ini sehari-hari pasti kita lihat, lakukan, dan amati terkait tentang keperawatan darurat. Maka di seluruh pelayanan apapun di sistem kesehatan kita ini pasti ada hubungannya dengan darurat. Nah, bagaimana kondisi darurat ini dari perspektif hukum dan etisnya? Baik, izin bisa saya share screen sendiri ya aja. Istrinya dibantu sama Hasri Pak Effendi. Oh, dibantu. Oke, slide. Ya, baik. Jadi sebelum kita memasuki soal keperawatan darurat ini, ada beberapa konsep dasar, legal konsep yang istilahkan. Nah, legal konsep ini terkait tentang pengertian hukum, kemudian tujuan hukum, dan bagaimana fungsi hukum itu. Kalau dalam keseharian kita, itu selalu mengartikan hukum itu soal aturan, kaidah, pedoman, dan lain sebagainya, itu benar. Kemudian juga ada yang mengkaitkan terkait tentang hukum itu adalah sekumpulan perangkat terkait tentang aturan, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Itu juga benar. Secara teori, hukum hari ini susah didefinisikan. Tidak ada para ahli hukum itu yang mampu mendefinisikan hukum secara benar. Tidak ada yang paten terkait tentang pengertian hukum itu. Nah, ini soal hukum. Jadi hukum itu makanya dalam ilmu hukum itu dia disebut sebagai sui generis. Jadi ada kekhususan dalam ilmu hukum. Nah, hukum hari ini nanti kalau Bapak Ibu peserta seminar hari ini mencari buku referensi apapun, itu tidak ada yang mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pengertian hari ini. Tetapi secara sederhana atau secara simpelnya bahwa hukum itu merupakan kaidah aturan. Nah, kaidah aturan itu bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Nah, itu kita secara umum. Tetapi kalau secara khusus kita kajian secara teori itu banyak. Kemudian dari setiap pakar-pakar hukum, setiap zaman itu berbeda untuk menilainya. Nah, kalau dalam konteks kita kesehatan hari ini, soal pelayanan kesehatan, bagaimana soal praktik, bagaimana soal registrasi, bagaimana soal lisensi. Nah, itu terkait tentang hukum kesehatan dan berbagai macam. Tetapi lebih kepada aspek administratif. Terutama kita, khususnya di dunia keperawatan, terutama kita di dunia keperawatan, itu lebih spesifik lagi. Jadi di undang-undang keperawatan kita itu secara umum, kurang lebih ada 66 pasal di dalamnya itu menceritakan soal administrasi
administratif. Tidak ada soal pidana di sana. Kemudian juga di sana tidak menceritakan soal keperdataan. Pidana itu bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Keperdataan itu bagaimana hubungan antara seseorang dengan seorang lainnya. Nah, itu. Kemudian soal tujuan hukum. Jadi menarik seperti yang dikatakan oleh Supraptiningsih, dia mengatakan bahwa tujuan hukum itu secara umum untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Ini hukum yang ideal. Tujuan kita ke sana. Tetapi dalam perkembangan teori di dunia hukum itu, untuk menilai tujuan hukum itu 3. Bagaimana soal ketertiban, bagaimana soal keadilan, bagaimana soal kemanfaatan. Nah, kalau mengkaji lagi ini panjang lagi, itu banyak-banyak teorinya. Nah, tetapi paling tidak sederhana, tujuan hukum itu agar kita tertib, agar masyarakat itu merasa adil, tentram, tanpa gangguan. Kemudian masyarakat juga itu bisa, warga negara itu bisa bahagia. Nah, bagaimana konteks dalam kekhususan kita? Bagaimana dunia kesehatan itu, pelaku-pelaku di dunia kesehatan itu merasa tertib, merasa adil, merasa tentram, dan merasa bahagia. Kalau kita turun kepada hal yang konkret, bahwa hari ini di dunia kesehatan, di bidang kesehatan, berbagai banyak persoalan yang terjadi. Soal ketertiban. Nah, apa yang menjadi tidak tertib kita? Ya, banyak persoalan pelayanan-pelayanan yang dikehendaki atau harapan masyarakat itu terabaikan. Kemudian juga banyak pelayanan-pelayanan kesehatan yang mengabaikan hak asasi manusia. Nah, ini kritikan oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hal ini membuat atau menjadikan bahwa posisi dunia kesehatan itu sebagai salah satu ukuran dalam kesejahteraan negara. Bagaimana ketika pembangunan kesehatan itu baik, maka dianggap negara itu sejahtera. Nah, itu soal konsep. Kemudian bagaimana fungsi hukum itu? Nah, kalau Budiono mengatakan bahwa secara konkret untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan, nah ini sangat susah untuk dicapai. Ini idealnya. Jadi pada dasarnya bahwa 3 pengertian ini, sebelum kita membahas secara khusus bagaimana pertimbangan hukum di dunia keperawatan darurat, paling tiga konsep dasar itu yang kemudian sama-sama kita pahami. Makanya hari ini ketika Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoominar, ketika melihat ada putusannya itu yang merasa, wah ini tidak adil, wah ini sangat berat sebelah, masyarakat miskin, kalau masyarakat miskin cepat ditangani, kalau masyarakat yang punya duit dan lain sebagainya itu susah untuk tersentuh, dan lain sebagainya. Nah, itu karena kenapa? Karena soal tujuan hukum. Kalau soal pertimbangan hukum ini kita kembali kepada persoalan konkret ketika ada satu persoalan atau satu masalah. Contoh misalnya di dunia keperawatan darurat. Nah, yang terjadi adalah secara aturan itu mewajibkan kita untuk melakukan pertolongan ketika kita melihat suatu kondisi masyarakat atau seseorang masyarakat itu dalam keadaan terancam nyawanya. Itu kewajiban. Tetapi kita terbentur oleh aturan kekhususan lagi di dunia kesehatan. Contoh misalnya di Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Bahwa untuk melakukan pertolongan, pertama itu harus tersertifikasi, kemudian juga harus berlisensi. Nah, ketika kita melakukan pertolongan, nah soal lisensi ini lagi kita terbatas pada area kekhususan. Contoh misalnya surat izin. Surat izin itu tidak terbatas pada area kabupaten kota. Nah, bagaimana kalau kita di luar daripada kabupaten kota? Nah, ketika kita melakukan pertolongan pertama, tiba-tiba tanpa kita duga, pasien yang meninggal. Nah, sedangkan izin kita atau lisensi kita
sebagai tenaga kesehatan itu di kabupaten lain. Nah, apa kita dapat dituntut? Nah, diskusi sederhana hari ini bahwa soal untuk mengukur bagaimana melakukan pertolongan, kemudian juga bagaimana keadaan gawat darurat itu masih debatable ketika kita berhadapan dengan hukum. Nah, tapi kembali lagi, ketika tujuan hukum itu berorientasi kepada kemanfaatan, maka kita selamat. Kita tidak akan mungkin dituntut kalau nanti ini ujungnya nih. Tetapi kalau misalnya perspektif tujuan hukumnya itu adalah keadilan, nah ini susah untuk mengukurnya. Jadi makanya ke setiap kejadian dugaan tindakan tenaga kesehatan, khususnya keperawatan itu kembali kepada tujuan hukum. Ya, slide. Nah, bagaimana secara khusus soal legal function daripada keperawatan itu sendiri. Jadi hari ini kalau kita berbicara soal hukum dan etika keperawatan hari ini, saya kira kita sama-sama sudah duduk di bangku perkuliahan. Soal etika, soal etika keperawatan, kode etik keperawatan itu semuanya sudah dipelajari. Bahkan para guru-guru kita, dosen-dosen kita itu setiap mata kuliah pasti mengulang soal etika, soal moral, dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam dekade terakhir ini, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 itu merubah dari segi regulasi perkembangan bagaimana keperawatan itu. Jadi dulu memang mungkin keperawatan itu fokusnya pada pengembangan ilmu. Nah, tetapi ketika ilmu itu berkembang, sekarang sudah sampai strata 3, kemudian sudah banyak yang jadi profesor, tetapi tidak didukung oleh sebuah regulasi, ini jadi persoalan. Makanya bahwa hukum itu memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Pertanyaannya, apakah dalam dunia kegawat daruratan itu kita diperbolehkan soal keperawatan darurat? Nah, nanti kita lihat bagaimana soal hukumnya. Kemudian, yang kedua adalah soal hukum ini bagaimana menentukan tindakan keperawatan dan mampu membedakan tanggung jawab perawat dengan tanggung jawab profesi yang lain. Nah, hari ini 13 kelompok tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan 13 kelompok tenaga kesehatan yang besar ini kemudian dipecah lagi itu terbagi berbagai macam jenis-jenis. Nah, hari ini di Kementerian Kesehatan kurang lebih terdaftar 35 profesi. Ini saya mengukurnya karena berdasarkan organisasi profesi masing-masingnya. Karena perintah daripada Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan itu bahwa setiap profesi di bidang kesehatan membentuk satu organisasi profesi. Nah, terdaftar di Kementerian Kesehatan hari ini 35 organisasi profesi. Berarti ada 35 jenis tenaga kesehatan hari ini. Nah, dari 35 jenis ini, tenaga keperawatanlah yang mempunyai irisan ke seluruh profesi ini. Nah, kapan kita tidak mampu membatasi yang mana tanggung jawab kita, mana tanggung jawab profesi lain, ini yang jadi persoalan. Makanya hari ini isu RUU Kesehatan, hari ini salah satu tujuannya itu tadi, untuk menertibkan terkait tentang bagaimana wilayah tenaga kesehatan masing-masing mau dibereskan. Tetapi tidak sesederhana itu, bahwa ingin membentuk regulasi baru, bahwa di bidang kesehatan, khususnya tenaga kesehatan ini mempunyai karakteristik sendiri masing-masing keilmuan. Dikaji berdasarkan filsafatnya, body of knowledge. Nah, ini ada nanti narasumber kedua, Bapak Dokter ini artinya sudah selesai di situ. Jadi hari ini tantangan kita adalah soal bagaimana mampu membedakan tanggung jawab kita dengan tanggung jawab profesi lain. Kemudian juga tanggung jawab ini harus dibarengi dengan keilmuan. Kita juga harus mampu membedakan
mana keilmuan kita, mana keilmuan orang lain. Nah, ini perkembangannya. Kemudian, fungsi daripada hukum atau perkembangan hukum di dunia keperawatan sendiri hari ini adalah untuk membantu membatasi kewenangan kita. Membantu membatasi kewenangan tindakan. Terutama tindakan mandiri. Nah, hari ini kita soal tanggung jawab, soal kewenangan. Jadi sekali lagi bahwa profesionalisme itu berbarengan dengan kewenangan. Nah, ketika profesionalisme tidak dibarengi dengan kewenangan, nah ini jadi persoalan. Nah, makanya hari ini soal perkembangan hukum itu tidak sesederhana zaman dulu tuh, yang belum ada undang-undang. Nah, hari ini dengan ada undang-undang, bagaimana menjadi dasar perkembangan baik secara keilmuan maupun regulasi, sehingga kewenangan kita berdasarkan keilmuan. Nah, ini yang kemudian terus diadvokasi. Kemudian juga hukum ini juga membantu kita dalam mempertahankan standar praktik. Nah, contoh misalnya standar praktik keperawatan gawat darurat. Nah, kira-kira kita punya standar tidak hari ini? Nah, ketika kita dituntut oleh masyarakat, hari ini memang ya ada gium itu hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu juga perkembangan masyarakat hari ini dengan berkembangnya informasi dan teknologi hari ini, masyarakat itu mampu mengakses segala informasi. Soal bagaimana pelayanan yang tersandar itu tinggal di searching muncul. Apalagi rumah sakit yang sistem informasinya sudah bagus. Tinggal dibuka websitenya, dicari informasinya, standar dan lain sebagainya, itu bisa tahu. Nah, untuk menuntut bahwa kita tidak terstandar itu sangat mudah hari ini. Nah, makanya kita dibarengi hari ini melalui organisasi profesi itu membuat standar-standar. Nah, standar-standar juga ini disusun oleh teman-teman atau perawat-perawat yang secara kekhususan di area praktek itu menggeluti itu. Bahwa di praktik di klinikal tuh gini. Sehingga itu kemudian dikembangkan untuk membentuk suatu standar. Nah, setelah dari situ kemudian masuk dari para akademisi untuk membahas soal kajian teoritiknya. Nah, sehingga klop lah itu. Nah, ketika secara area praktik kemudian secara kajian akademiknya nyambung, nah ini yang kemudian bisa kita advokasi untuk soal kewenangan tadi melalui advokasi kebijakan. Nah, ya lanjut slide. Nah, bagaimana pertimbangan hukum selama ini? Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hari ini, yang terbaru hari ini, walaupun yang lama itu masih tercantol pasal terkait tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Nah, ini ada bab khususnya ini. Ada bab khusus. Di KUHP yang lama, kemudian yang baru juga ini masih tercantol pasal ini. Menyebutkan bahwa barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana paling banyak Rp4.500. Nah, ini sekarang sudah dikalikan dengan 1.000. 4.500 itu dikali 1.000. Nah, ini satu norma dalam Kitab Undang Hukum Pidana ini menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan pertolongan. Pertolongan pertama ini ya tadi terkait tentang suatu keadaan darurat. Nah, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan keadaan darurat itu. Nah, slide. Nah, ini kita lihat lagi nih, karena kita bicara legal considerance. Nah, kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Nah, ini
di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Tentang rumah sakit. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit. Ini gawat darurat ini suatu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis. Oke ya? Sekali lagi tindakan medis nih yang dimaksud dengan gawat darurat. Kemudian di pasal 29 huruf C, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Jadi, gawat darurat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 secara sistem, bahwa gawat darurat itu merupakan pelayanan yang wajib dilakukan. Pelayanan yang wajib, itu secara sistem. Nah, terjadi persoalan. Ini kan soal kalau undang-undang atau aturan itu sifatnya itu abstrak. Nah, dia menjadi konkret kita ketika berhadapan dengan satu persoalan yang terjadi di lapangan. Nah, bagaimana untuk mengukur nih? Sedangkan kalau gawat darurat itu keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis. Pertanyaannya, keperawatan darurat itu apa yang dikerjakan? Nah, keperawatan darurat hari ini itu dia melakukan tindakan apa? Apakah tindakan medis ataukah tindakan keperawatan? Nah ini membangun perspektif saja. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa gawat darurat itu adalah suatu keadaan klinis, tindakannya adalah tindakan medis, tujuannya adalah penyelamatan nyawa dengan kecacatan. Nah, kita lebih lanjut ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini undang-undang lama. Nah, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kejahatan terlebih dahulu. Sama, tujuannya soal penyelamatan nyawa dan pencegahan kejahatan. Mari kita lihat ayat 2-nya. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Ini jelas ya. Ini soal perspektifnya adalah perspektif di fasilitas layanan kesehatan. Slide. Slide. Oke. Nah, itu tadi undang-undang dari umum, lebih khusus lagi. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana soal di undang-undang keperawatan kita sendiri. Nah, sebelum sampai ke sini, jadi tadi bahwa kita soal gawat darurat itu adalah satu keadaan klinis pasien. Tindakannya adalah tindakan medis. Tujuannya adalah penyelamatan nyawa dan kecacatan. Pencegahan kecacatan lebih lanjut. Nah, kalau gawat darurat itu didefinisikan dalam norma peraturan yang ada itu soal tindakan medis, berarti bukan tindakan keperawatan dong. Nah, berarti keperawatan dauratan itu bukan tindakan keperawatan dong. Nah, kenapa kita bisa sampai ada kekhususan soal keperawatan darurat, sedangkan tindakannya adalah tindakan medis dalam pengertian aturannya. Nah, kalau hari ini kita melakukan tindakan-tindakan pertolongan pertama untuk melakukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, nah, itu bukan tindakan keperawatan, tapi tindakan medis. Nah, apa kita tidak boleh melakukan? Nah, mari kita lihat. Walaupun aturan baik dalam Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit, kemudian Undang-Undang Kesehatan menyatakan demikian, tetapi kita bisa memperoleh kewenangan itu. Nah, mari kita lihat di Undang-Undang Keperawatan. Di pasal 30 huruf G. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya. Nah, di sini kita peroleh kewenangan gawat darurat itu. Ini di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Nah, di sini kita peroleh.
Walaupun dalam pengertian di undang-undang yang sebelumnya itu adalah soal tindakan medis, tetapi di undang-undang keperawatan kita diberi wewenang untuk melakukan tindakan dalam keadaan gawat darurat. Nah, makanya perkembangan seperti yang saya sampaikan bahwa lahirnya undang-undang keperawatan itu berkembang pula keilmuan kita. Apakah sebelumnya itu tidak berdasar, tidak ada pertimbangan hukumnya? Ada juga pertimbangan hukum, tetapi kita hanya diatur oleh peraturan-peraturan menteri. Jadi selama kurun waktu, misalnya kalau kita patokan saja perjuangan organisasi profesi, misalnya PPNI 1974, kalau perjuangannya untuk mengejar undang-undang di tahun 2014 itu, nah itu satu pergolakan bahwa undang-undang itu merupakan landasan atau fondasi daripada setiap profesi. Nah, ya mungkin perawat ini selama ini juga bosan juga untuk diatur peraturan menteri. Kalau peraturan menteri itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundangan. Tidak ada hierarkinya. Cuma batas sampai di peraturan daerah, titik. Nah, dari undang-undang dasar, TAP MPR, sampai ke peraturan daerah, titik. Tidak ada peraturan menteri kesehatan. Nah, makanya perkembangan hukum keperawatan itu pada saat undang-undangnya dibentuk. Nah, slide. Nah, ini kita lebih khusus lagi. Jadi ada sebuah asas di dalam perspektif hukum itu, lex specialis derogat legi generali. Jadi hukum yang umum mengenyampingkan hukum yang khusus, menyampingkan hukum yang umum. Nah, makanya di setiap ada persoalan yang terjadi atau dugaan-dugaan malpraktik dan lain sebagainya, selama ini memang selalu dijadikan dasar oleh penegak hukum itu adalah hukum yang umum, kelalaian yang mengakibatkan kematian. Nah, itu di pasal 359 KUHP. Nah, itu selalu dijadikan. Itu kelalaian itu susah untuk diukur. Nah, makanya hari ini dengan berkembangnya perkembangan perspektif hukum di dunia kesehatan, khususnya di keperawatan, nah khususnya di PPNI, kita mendorong melakukan kampanye itu bahwa soal undang-undang umum itu harus dikesampingkan karena ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Pengertian kelalaian secara umum itu berbeda dengan pengertian kelalaian di dunia kesehatan. Nah, itu kelalaian yang dimaksud dengan di undang-undang keperawatan tidak ada soal kelalaian pidananya, tetapi ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dia ada di sana, di pasal 83 dan 84. Nah, 83 berbicara tentang kelalaian yang mengakibatkan kecacatan, 84-nya kelalaian yang mengakibatkan kematian. Nah, itu selalu kita kampanyekan kepada penegak hukum ketika ada persoalan-persoalan terjadi. Nah, kemudian di pasal 35 ini di ayat 1 sampai ayat 8 jelas ini menjelaskan terkait tentang bagaimana keadaan gawat darurat. Nah, ini contoh ayat 1. Dalam keadaan darurat, untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian. Nah, ini sesuai dengan kompetensinya. Jadi ini kita diberi kewenangan. Jadi walaupun dalam gawat darurat itu adalah keadaan klinis pasien, kemudian tindakan medis. Nah, bukan berarti dunia keperawatan tidak bisa memberikan itu. Nah, kita diberi kewenangan untuk melakukan tindakan itu dalam keadaan gawat darurat. Makanya soal keperawatan darurat hari ini itu berkembang. Nah, kita berbeda lagi soal bagaimana berbicara terkait tentang pertimbangan hukum kalau tadi Pak Direktur Proem berpatokan pada sebuah buku di ANA ya, di Amerika ini berbeda. Kalau di Amerika ini sistem hukumnya berbeda. Jadi bagaimana negara-negara federal itu mempunyai hukum-hukum tersendiri. Oke, agak berbeda sistem hukumnya dan penegakan hukumnya hari ini. Nah, kalau di Amerika itu hakim itu pembuat hukum. Kalau kita di sini hakim itu yang memperlakukan pertimbangan. Nah, ujung sana. Tetapi di hulunya
hulunya itu soal penegakan hukum. Penegakan hukumnya itu di pihak kepolisian. Jadi hari ini kita bagaimana melakukan advokasi kepada para penegak hukum itu untuk melihat suatu tindak pidana kesehatan yang terjadi, khususnya dalam keadaan gawat darurat ini, itu berbeda dengan tindakan-tindakan lain di luar daripada kesehatan. Apalagi perawat ya. Perawat ini sangat rawan terkait tentang dugaan-dugaan tindak pidana kesehatan. Nah, ini soal pasal 35 ini sampai itu juga berbicara terkait tentang kewenangan kita dalam melakukan tindakan medis dalam keadaan darurat. Jadi kita dibatasi soal itu. Nah, bagaimana mengukur keadaan darurat ini? Jadi definisi keadaan darurat ini lagi secara konkret ini butuh perjuangan lagi untuk mengedukasi. Butuh perjuangan lagi untuk melakukan edukasi. Bagaimana sih yang dimaksud dengan keadaan darurat itu? Tetapi di sini kita dilihat bahwa perawat dibatasi untuk menetapkan bagaimana keadaan darurat itu, ini di ayat 4. Bagaimana soal penilaian terkait tentang gawat darurat itu berdasarkan keilmuannya. Evaluasi berdasarkan keilmuannya. Jadi ketika kita melakukan pertolongan pertama dalam suatu keadaan gawat darurat itu, itu kita harus mengevaluasi itu berdasarkan keilmuan. Nah, ini jadi persoalan ketika kita sendiri tidak mempunyai dasar untuk menilai itu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ketika melakukan, kemudian kita misalnya pelayanan di UGD itu. Nah, kita sudah melakukan RJP dan lain sebagainya, tiba-tiba pasiennya meninggal. Nah, bagaimana untuk mengukur bahwa saya harus melakukan RJP. RJP saya lakukan karena keadaan pasien itu gini. Itu kita jelaskan secara keilmuan. Nah, ketika kita gagap dalam melakukan penyampaian secara ilmiah sampai kondisi pasien itu dinyatakan meninggal, nah ini jadi persoalan. Ini jadi celah bagi para pihak ketiga, sekaligus nanti penegak hukum itu untuk mencecar kita. Nah, makanya saya selalu sering sampaikan bahwa hukum itu urusan kedua. Urusan pertama adalah soal keilmuannya. Makanya hari ini proyek itu mengambil peran itu, bagaimana untuk melakukan mengkaji khususnya di dunia keperawatan darurat ya. Karena soal keilmuan, hukum itu kedua ketika ada persoalan. Jadi ketika kita mampu menilai berdasarkan keilmuan yang kita punya dengan melakukan sering mengupdate keilmuan kita, saya yakin bahwa itu kita akan terlepas daripada persoalan tindak pidana kesehatan. Nah, itu saya selalu saya sampaikan bahwa perbaharui keilmuan, pahami soal perkembangan keilmuan di dunia keperawatan, secara umum ya di dunia kesehatan. Slide. Nah, lebih khusus lagi. Jadi tadi di undang-undang keperawatan kita itu sudah menegaskan bahwa tindakan soal gawat darurat itu atau keadaan darurat itu, nah itu bisa kita lakukan. Nah, lebih khusus lagi di pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2019. Nah, ini terkait tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 38 tahun 2014. Tahun 2014 ya. Ini peraturan pelaksana. Jadi dari tahun 2014 baru ada peraturan pelaksana kita itu di tahun 2019. Ini kurang lebih ada sekitar 58 pasal untuk mengatur itu. Memang di peraturan Menteri Kesehatan ini dia di Undang-Undang Keperawatan kita itu mengamanatkan ada 7 peraturan Menteri Kesehatan yang harus terbit. 7 peraturan Menteri. Tetapi pergolakan politik hukum advokasi PP ini pada saat itu sehingga sampailah pada kesimpulan lobby politiknya ya sudah untuk lebih mengefisiensikan 7 peraturan menteri itu dijadikan satu. 7 peraturan menteri itu dijadikan satu peraturan menteri. Nah, lahirlah peraturan menteri kesehatan nomor
sorry, bukan nomor 29, nomor 26. Sorry. Peraturan PMK nomor 26 tahun 2019. Nah, di PMK ini lebih jelas lagi. Dia ada 7 ayat di dalamnya. Dia memberikan bahwa dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini jelas ya. Kita dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat. Nah, sekali lagi tujuannya itu menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Nah, untuk soal bagaimana menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan, nah ini perlu ilmu nih. Makanya tadi setiap kali kita ingin melakukan ya harus dievaluasi oleh keilmuan kita. Nah, ini perlu ilmu. Makanya mungkin ke depannya ini diberi teknik, trik atau ada perkembangan secara praktikal maupun teoritik terkait tentang bagaimana melakukan evaluasi penilaian itu. Normanya sudah ada, hanya untuk menerjemahkan secara konkret norma itu ya itu kembali ke ilmuwan. Nah, di ayat 4, keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. Nah, ini juga butuh ilmu nih. Soal mengancam nyawa. Nah, itu bagaimana mengancam nyawa? Nah, ini jadi persoalan. Kemudian bagaimana kita tujuannya juga untuk mengurangi rasa sakit. Nah, ini bagaimana teknik kita untuk mengurangi rasa sakit? Ya selama ini ya lebih kepada langsung memberikan obat ya, obat anti nyeri lah dan lain sebagainya. Tetapi secara keilmuan di dunia keperawatan darurat itu gimana? Ada tidak untuk mengurangi rasa nyeri tanpa menggunakan obat? Nah, ini kembali lagi kepada keilmuan. Nah, kemudian soal penilaian terhadap keadaan klien tadi ya. Nah, sudah kita lakukan evaluasi, kemudian melakukan penilaian. Nah, ini semua butuh ilmu ini. Nanti silakan tanya kepada pakar-pakar berikutnya. Karena secara aturan pertimbangannya itu sudah ada. Hanya ketika kita tidak melakukan evaluasi berdasarkan keilmuan, nah ini jadi persoalan. Nah, ketika kita tidak punya penilaian, keadaan itu berdasarkan keilmuan juga, itu jadi persoalan. Nah, pertanyaannya, apakah penilaian keilmuan ini maksud adalah standar yang dibuat ataukah bagaimana tuh? Nah itu kembali. Jadi standar juga itu lahirnya juga dari soal praktikal dengan teoritikal. Apakah itu disebut sebagai ilmu? Dapat disebut sebagai ilmu. Karena dari undang-undang yang ada ini, kalau di undang-undang keperawatan, hak daripada perawat itu di pasal 36 huruf A itu satu, mendapat perlindungan hukum dalam melakukan praktik selama, nah, jadi ada syaratnya itu, memenuhi selama melakukannya itu berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional. Nah, standar-standar nilai yang kemudian dikembangkan hari ini berdasarkan keilmuan bagaimana teknik dan lain sebagainya. Ya, slide. Nah, itu soal legalnya tadi. Legal consideration. Ini masih ada waktu tidak nih, Pak Moderator? Siap, Bapak, masih ada, Bapak. Masih ada. Oke, baik. Masih sekitar 5 menit lagi, Bapak. Silakan. Oke, baik. Ini sedikit lagi. Baik. Itu tadi soal bagaimana hukumnya. Bagaimana hukumnya. Kemudian sekarang bagaimana etiknya. Etisnya. Jadi kajian etis ini sampai hari ini belum selesai juga bagi akademik. Ya, saya kira di akademik ini selalu dikembangkan terus. Nah, contoh misalnya hari ini mungkin sudah bosan setiap kali kegiatan apapun itu kalau bicara terkait tentang etik, itu pasti bicara soal prinsip-prinsip etik. Prinsip-prinsip etik seperti autonomi, kemudian benefisensi, bagaimana kita berbuat baik, kemudian bagaimana kita harus adil, bagaimana kita harus jujur, veracity. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar terkait tentang ini.
kemudian bagaimana kita harus menjaga kerahasiaan pasien dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan adalah hari ini untuk mengatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa seseorang itu tidak jujur, sehingga ketika dia tidak jujur berarti dia melanggar etik dong. Nah, kemudian bagaimana cara menghukum dia ini bahwa dia ini tidak jujur dalam melakukan pelayanan? Itu bagaimana cara menghukumnya? Nah, makanya perkembangan etik hari ini, pertimbangan etik hari ini harus dibarengi dengan penjabaran lebih konkret. Ya, contoh misalnya kode etik. Kode etik keperawatan hari ini itu kan bahasanya lebih bahasa abstrak ya. Sangat abstrak bahasanya. Soal kejujuran, bagaimana kita harus menghargai, bagaimana kita harus iba dengan pasien. Kemudian juga bagaimana kita harus empati, simpati, dan sebagainya. Itu harus diturunkan secara konkret. Bagaimana? Ya melalui suatu penjabaran kode etik. Nah, ini dibuat oleh organisasi profesi. Organisasi profesi sudah membuat soal kode etiknya, kemudian harus dijabarkan secara konkret. Karena perkembangan hari ini, soal dugaan-dugaan pelanggaran etik juga banyak. Nah, per hari ini kita seminar, ini dalam 2 minggu terakhir ini sudah ada banyak pelaporan dugaan-dugaan pelanggaran etik. Soal konten-konten yang merendahkan profesi, soal konten-konten yang mengejek, menghina dan lain sebagainya. Nah, ada juga soal konten-konten yang mengkritik soal pelayanan, mengkritik diri sendiri dan lain sebagainya. Ini sudah banyak. Jadi memang dalam perkembangan etik hari ini tidak sesederhana zaman dulu, tidak sederhana di ruang-ruang teoretik, tetapi persoalan menjadi tantangan bagaimana melakukan penegakan etik itu. Nah, setiap organisasi profesi itu pasti punya bagaimana melakukan penegakan etik. Nah, sepengetahuan saya dari seluruh tenaga kesehatan ini yang sudah konform ya, selain dokter ya PPNI punya majelis kehormatan etik keperawatan. Nah, tantangan hari ini itu bagaimana melakukan penegakan etik. Jadi untuk sampai diputusnya seseorang itu misalnya tidak jujur, tidak adil, tidak empati, itu butuh penjabaran secara konkret itu dari kode etik. Kemudian sampai diputusnya dia melanggar etik, itu punya tata cara sendiri sehingga sampai memutus bahwa dia itu bersalah, melanggar etik. Kemudian dari melanggar etik ini apa yang harus dilakukan ketika dia melanggar etik? Apakah dibina atau dibinasakan? Tapi paling tidak dia hari ini ya dibina ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, jadi makanya tantangan hari ini soal etik, pertimbangan etik hari ini adalah soal penegakannya. Bukan lagi soal istilahnya hari ini dilema etik. Nah, kalau ada mungkin istilah konsep soal dilema etis. Nah, kalau perkembangan hari ini dilema etis itu kurang cocok ya, dalam pandangan saya itu sudah kurang cocok lagi soal dilema etis. Karena hari ini kita tidak boleh dilema dan galau hari ini. Karena yang pertama kita harus pakem terhadap keilmuan kita. Kemudian aturan juga sudah ada yang mengaturnya. Kita juga diberi wewenang dalam melakukan tindakan dalam kaitannya dalam keadaan darurat. Nah, jadi tidak dilema lagi. Saya kira hari ini untuk melakukan tindakan itu. Nah, hanya persoalannya hari ini adalah penegakan etiknya. Nah, untuk soal penegakan etik ini panjang. Ini dia harus ada bab khusus ini. Bagaimana menerjemahkan penjabaran kode etik dan lain sebagainya. Mungkin di kegiatan-kegiatan berikutnya untuk untuk dikaji lagi kalau misalnya ada yang tertarik terkait soal etik. Tetapi hari ini soal laporan terkait tentang etik ini di beberapa wilayah sudah ada. Nah, ini ya, kita akan dorong untuk memperkuat majelis kehormatan etik ini secara independen untuk melakukan pembinaan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran etik. Tetapi soal dugaan-dugaan pelanggaran etik hari ini juga itu sangat tipis dengan dugaan-dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini sangat-sangat beda-beda tipis. Jadi di akhir tahun 2022, 2023 ini di data Badan Bantuan Hukum sendiri itu
lagi banyak soal laporan-laporan dugaan pelanggaran etik yang nuansa itu ya dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ada perawat yang sebagai pelaku, ada juga perawat sebagai korban. Nah, ini memang tantangan Majelis Kehormatan Etik. Jadi mungkin ke depan lebih kita memperkuat soal Majelis Kehormatan Etik ini dalam konsep maupun praktik. Ya, slide. Ya, oke. Nah, ini soal etik dengan hukum. Jadi soal etik dengan hukum, pertimbangan hukum dengan etik atau etik dengan hukum ini sangat tipis di lapangan ya, secara konkret ini. Kita terkadang kala juga yang mana yang masuk ranah etik, yang mana masuk ranah hukum. Tetapi dalam data Badan Bantuan Hukum 3 tahun terakhir, bahwa memang jarang sekali didahului soal dugaan etik, tapi memang rata-rata langsung kepada dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, walaupun sebenarnya etik ini yang harus didahulukan, baru hukumnya. Nah, ada persoalan yang ketika kita dorong bahwa dia itu tidak melanggar etik, tetapi dugaan melanggar hukum. Nah, ada juga dugaan melanggar hukum, ada juga dugaan dia itu melanggar etik, tetapi dia tidak melanggar hukum. Nah, ini ada berbagai, ada juga yang sudah, tapi yang pasti ada juga yang melanggar etik, ada juga yang melanggar hukum, ada dua-duanya memang melanggar memang. Nah, jadi soal pelanggaran etik ini memang disiapkan satu badan khusus. Jadi untuk memutus pelanggaran etik ini memang ada satu wadah. Jadi memang setiap organisasi profesi itu harus mempunyai itu. Nah, hari ini organisasi PPN itu sudah mempunyai itu. Jadi dia terpusat, kemudian dia tersebar di seluruh wilayah, 34 wilayah. Tapi tidak tersebar ke kabupaten kota. Dia cuma sampai ke wilayah. Nah, ini yang kemudian kita dukung nanti ke depannya ini. Karena perkembangan etik dengan hukum ini bukan dalam area konseptual hari ini, tapi yang kita hadapi hari ini adalah soal bagaimana berhadapan-hadapan dengan masyarakat, berhadapan-hadapan juga dengan para penegak hukum. Nah, ini baru kita soal dilematisnya, bukan dilema etik, tapi dilematis soal posisi kita ketika kita dihadapkan dengan hukum. Makanya kita telah menyiapkan sendiri soal bagaimana etiknya, kemudian bagaimana soal hukumnya. Nah, memang di PP ini sudah lengkap ya. Kalau soal etiknya ada Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, kemudian di hukumnya itu sudah menyiapkan badan khusus, yaitu Badan Bantuan Hukum. Ya, ini sudah siap untuk melakukan pembelaan-pembelaan ketika ada persoalan yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengantar diskusi pada pagi hari ini. Karena ini berseris, jadi serinya juga ini yang umum, tapi lebih seris lagi soal pertimbangan hukum dengan pertimbangan etis ini ke depan mudah-mudahan ada lagi, tapi dalam konteks yang lebih konkret. Ya, demikian saya kembalikan ke